Oke, di video kali ini gue pengen cerita terkait dengan kenapa akhirnya gue menghalalkan Bitcoin untuk diri gue sendiri. Ya, karena awalnya gue kira Bitcoin itu haram, bro. Gue yang belajar ekonomi syariah dari S1 sampai S2 merasa bahwa aset ini tuh aset yang volatile banget. Itu nggak jelas gitu. Nggak ada fisiknya, nggak ada wujudnya. Tiba-tiba ada dan dia bisa memberikan keuntungan berkali-kali lipat. Ini apa kalau bukan perjudian? Ini apa kalau bukan spekulasi gitu? Ketika gue cari tahu lebih dalam, gue belajar kepada ahlinya, gue tanya-tanya ke ustadz-ustadz yang pakar memang di bidangnya, yang sudah nyemplung ke dalam, gue tanya ke Ustadz Devin Halim, gue tanya kepada Mas Putra, dan akhirnya apa? Gue mencapai sebuah kesimpulan bahwa Bitcoin dan kripto-kripto lainnya dalam beberapa hal itu boleh alias halal. Loh, kenapa? Kenapa gue yang awalnya haram itu kemudian berubah pendapatnya menjadi halal? Begini, karena awalnya gue pikir ya, aset itu kan harus ada fisiknya. Awalnya gue pikir gitu. Cuman ternyata kayaknya nggak harus gitu. Nggak harus semua aset itu ada wujud fisiknya. Kenapa? Dulu lihat video gue ini aja, channel YouTube gue, itu juga aset loh. Aset apa? Aset digital. Sosial media gue, aset digital. Yang kapan-kapan pun bisa gue jual gitu kalau ada yang mau beli. Ini channel YouTube bisa gue jual kan kapanpun kalau ada yang mau beli gitu ya. Pertanyaan kan siapa yang mau beli gitu kan. Masih ribuan subscriber ya. Semoga aja nanti bisa bertambah gitu. Jadi aset itu nggak perlu ada wujud fisiknya. Selama ada wujudnya yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita perhatikan, itu sudah sah. Jadi aset itu ingat, tidak harus berwujud fisik, tidak perlu kelihatan fisiknya kayak gini, kayak back nih, ada fisiknya, nggak perlu. Selama kita bisa lihat wujudnya, ya, baik itu fisik ataupun digital, itu sah menjadi sebuah aset. Bitcoin dan kripto-kripto yang lain, itu sah sebagai aset. Kenapa? Karena memang ada wujudnya. Meskipun bentuknya angka-angka, ya itu tetap wujud, gitu. Tetap terlihat. Begitupun kalau kita bicara soal aset digital yang lain, pulsa. Pulsa kan juga angka-angka doang, bro. Tapi ada wujudnya, ada. Bisa kita nikmatin, bisa. Jadi selama ada wujudnya, itu sah menjadi sebuah aset. Lalu kemudian yang kedua, awal gue pikir ya, ini tuh apa sih? Ini digunakan buat apa sih? Spekulasi doang kayaknya. Ternyata enggak. Bitcoin dan beberapa kripto yang lain itu punya manfaatnya, ada utilitasnya. Kalau kita bedah white paper dari masing-masing koin, termasuk Bitcoin, itu ada manfaat yang jelas yang bisa digunakan. Nah, dalam Islam, syarat sebuah aset boleh dibeli, boleh diinvestasikan adalah punya nilai manfaat. Kita nggak boleh beli aset yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi Bitcoin dan koin-koin yang lain yang memang jelas manfaatnya itu boleh kita beli selama memang manfaatnya diperkenankan oleh syariat, diperbolehkan dalam Islam. Bukan manfaat-manfaat yang diharamkan dalam Islam. Misalkan manfaatnya hanya bisa digunakan untuk beli katakanlah miras atau perjudian dan sebagainya, itu jelas koinnya haram. Tapi ketika manfaatnya sifatnya netral, diperbolehkan dalam Islam, itu sah-sah saja untuk kita beli gitu. Dan makanya beberapa koin-koin yang nggak punya manfaat atau yang disebut sebagai meme coin itu jelas haram, ya, karena nggak ada manfaatnya. Oke, ingat ya, dalam Islam hanya boleh beli aset yang punya manfaat di dalamnya. Itu syarat sah dalam Islam ketika kita pengen beli sebuah aset. Oke, jadi dari sisi manfaat, Bitcoin ada manfaatnya. Sehingga gue tidak menemukan delik keharaman dari sisi manfaatnya. Ya, karena tadi ada manfaatnya. Kemudian yang ketiga, gue pikir ini kan sangat-sangat volatile. Tiba-tiba orang bisa mendapatkan keuntungan yang sangat tinggi dari Bitcoin atau dari kripto-kripto yang lain. Bukankah ini mengandung unsur perjudian yang sangat luar biasa gitu? Tapi kalau gue telah lebih lanjut, bicara soal volatilitas, kan nggak cuma Bitcoin dan kripto-kripto lain yang punya volatilitas. Kita bicara komoditas aja, itu juga punya volatilitas. Bahkan seringkali bisa tinggi. Sayangnya itu nggak ada chartnya aja. Kita beli sawit, kita beli misalkan minyak dan sebagainya. Mungkin kalau kita tarik chart itu ya, tiap detik itu bisa jadi ada perubahan harga yang signifikan. Bisa waktu itu kita beli harga 10.000, terus kemudian beberapa menit kemudian harganya turun jadi 8.000, kemudian naik lagi 12.000. Ya, itu kan bisa sangat fluktuasi. Sayangnya nggak ada chartnya aja. Nah, kripto itu ada chartnya 24/7 gitu ya. Jadi setiap hari, tiap detik kita bisa lihat chartnya tuh. Naiknya signifikan gitu. Frekuensinya sangat-sangat tinggi, lebih cepat, lebih tinggi, lebih intensif ya. Bahasanya intensif kali ya. Ya pokoknya lebih sering lah ya ketimbang aset-aset lain termasuk saham. Kalau saham kan dia hanya terlihat chartnya ketika dibukanya perdagangan.
ya sekitar jam setengah 9 ya, jam 9 sampai jam 4 gitu ya, kurang lebih ya, atau jam 3 gitu. Di sekitar itu aja kan kita bisa lihat chartnya itu bergerak. Tapi Bitcoin dan kripto-kripto lain itu bergerak sepanjang waktu, lebih sering ketimbang aset-aset lainnya. Sehingga kita bisa lihat volatilitasnya memang bisa sangat-sangat beragam gitu ya, bahkan bisa sangat naik, bisa sangat turun dan sebagainya. Nah, apakah itu kemudian menjadikan sebuah aset menjadi haram? Ternyata enggak juga. Karena volatilitas adalah hal yang lumrah terjadi dalam sebuah aset. Sayangnya aset lain nggak ada chartnya aja yang bisa menjadi evidence atau bukti bahwa fluktuasi sangat tinggi. Ya tadi saham tuh punya tekanan batas waktu untuk chartnya, begitupun dengan komoditas lainnya, aset lainnya. Gitu. Jadi kalau kita tarik chartnya, itu bisa jadi sama loh kayak kripto-kripto lain. Kalau memang dia ditarik dalam jangka waktu yang sangat-sangat cepat, gitu, intensitasnya cepat. Jadi lagi-lagi volatilitas itu tidak membuat unsur aset itu menjadi sesuatu yang haram. Itu tinggal kita aja bagaimana cara kita berinvestasi yang baik sehingga kita tidak terpengaruh terhadap volatilitas itu. Ya kita bisa beli di harga murah, jual di harga yang cocok ya, yang mahal gitu ya supaya kita mendapatkan keuntungan. Itu kan cara bermain kita aja, cara trading kita aja. Jadi kalau gue simpulkan dari 3 hal tersebut ya, dari sisi perwujudan yang nggak harus ada fisiknya, kemudian dari segi manfaatnya ternyata ada manfaatnya gitu ya, kemudian dari sisi volatilitas ternyata nggak cuma kripto yang ada volatilitasnya, bahkan aset-aset lain pun juga volatile, maka gue bisa menyimpulkan kayaknya nggak ada unsur keharaman yang bisa gue nisbatkan terhadap kripto ataupun Bitcoin, spesifiknya Bitcoin ya. Dan hal-hal ini membuat akhirnya gue menyimpulkan gue meralat prinsip gue atau keputusan gue bahwa Bitcoin itu haram menjadi halal. Ya ini keputusan yang gue buat secara objektif dari pandangan gue, dari gue belajar dan sebagainya, dan gue menyimpulkan akhirnya Bitcoin halal. Ya tentunya ini kesimpulan yang gue ambil sebagai orang yang sudah belajar S1 dan S2 di ekonomi syariah. Dan gue menyimpulkan demikian. Buat teman-teman yang masih meragukan atau masih mengharamkan, ya silakan ya, sah-sah saja. Tapi saran gue, lu pelajari dulu teknologinya dengan sangat-sangat dalam. Lu pelajari tentang blockchain, lu pelajari tentang Web3, lu pelajari tentang Bitcoin, cryptocurrency, layer 1, layer 2, dan sebagainya lah. Pokoknya unsur-unsur di dalam Web3 itu lu pelajari supaya lu bisa mengambil kesimpulan bahwa ini hukumnya halal atau ini hukumnya haram. Jadi ketika kita pengen menganalisis sebuah kasus muamalah, ya dalam hal ini katakanlah kripto, itu kita perlu analisa dulu keseluruhan studi kasusnya. Ya kasusnya itu seperti apa? Bahasanya tasawur gitu, memahami keseluruhan kasus dari sesuatu yang pengen kita telaah hukumnya, sehingga kita bisa menyimpulkan apakah ini hukum halal ataupun ini hukumnya haram. So itulah pandangan gue terkait dengan apa itu Bitcoin dan cryptocurrency, termasuk juga hukumnya ya, spesifik hukumnya sih, karena kan yang gue bahas dalam video ini adalah hukumnya. So kesimpulan gue halal ya. Tapi teman-teman juga harus mewaspadai beberapa koin-koin lain, termasuk koin-koin yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Salah satunya adalah meme coin dan koin-koin yang memang ketika kita bedah white papernya itu ternyata ada unsur keharamannya. Ya misalkan kayak yang gue pernah kaji di sosial media gue bahwa kayak Hyperliquid itu ternyata pendapatan utamanya dari kegiatan futures yang tentunya diharamkan dalam Islam. Kemudian ada beberapa koin-koin lain yang ternyata pas kita bedah white papernya itu banyak manfaat-manfaat yang ternyata diharamkan dalam Islam. Ya itu bisa kalian pelajari itu di white papernya masing-masing koin sehingga kalian bisa menyimpulkan apakah hukum terhadap koin ini halal atau haram. Ataupun kalau teman-teman nggak baca dari sana, teman-teman bisa ambil aja juga referensinya dari beberapa website lain. Gue ada beberapa website yang gue jadikan referensi untuk gue memastikan apakah ini koinnya halal atau haram. Judgement-nya ya bisa ke islamicfinanceguru.com, bisa ke sarlife.my/cryptosyariah, dan ada beberapa website lain yang mungkin nanti gue taruh di link di deskripsi. Oke, itu aja mungkin ya dari gue ya. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang tercerdaskan, terpahami terkait dengan dunia ini. Karena lagi-lagi teman-teman, sebagai muslim kita harus memahami bahwa dunia terus berkembang, teknologi sangat bergerak cepat, dan kita harus bisa beradaptasi dan menelaah terkait dengan hukum halal haramnya. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan dengan adaptasi teknologi dan tetap patuh terhadap koridor-koridor syariah dengan pemahaman yang kita miliki. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe kalau yang belum subscribe ya. Semoga gue menjadi semangat karena subscribe kalian, gue menjadi semangat untuk bikin konten-konten seperti ini lagi. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang berbeda atau gimana-gimana ya, gue mohon maaf karena ini memang no cut editing ya. Gue simple aja, gue ngomong aja apa yang gue tahu, gue kasih tahu di video ini tanpa ada unsur-unsur editing yang gimana-gimana. So, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.